What's this? Brinjal. Belinjo. Brinjal. Ya. Hari Sabtu di Singapura. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang kesibukan aku sebagai TKW Singapura ketika di hari Sabtu atau akhir pekan. Biasanya kalau hari Sabtu itu kerjaan aku itu lebih ringan dari hari biasanya, karena majikan aku nggak masuk kantor dan anak nggak masuk sekolah. Biasanya juga setiap hari Sabtu aku nganterin momongan aku untuk pergi ke tempat les balet dan juga biola. Tapi hari ini aku agak lumayan karena yang nganterin adalah bapak. Setelah bapak sama Simbo pergi nganterin anak-anak ke tempat les dan aku di rumah sendirian, jadi aku agak santai. Karena mumpung ada waktu nyantai di sini, aku mau sarapan mie goreng dulu sebelum beraktivitas. Sebenarnya di rumah banyak pilihan makanan, tapi pilihanku jatuh pada mie goreng karena lagi pengen aja gitu. Setelah selesai sarapan di sini langsung aja aku mau motong ikan salmon yang dibeliin sama majikan. Padahal ini ikan salmon minggu kemarin belum habis, tapi ini udah dibeliin lagi. Dan kali ini ikan salmonnya itu beratnya 1 kilo 300 on lebih ya teman-teman, dan itu harganya sekitar $93 atau kita rupiah itu sekitar 1 jutaan. Aku pernah komplain sama Simbo, aku bilang, "Bo, kita itu udah bosen makan ikan salmon." Tapi Simbo bilang ini ikan salmon bagus untuk kesehatan dan juga daya tahan tubuh serta bagus juga untuk otak. Jadi Simbo aku itu mohon-mohon katanya, bisa nggak bisa kalian tuh mesti makan ya, kalau kamu makan anak-anak juga ngikutin kamu gitu katanya. Jadi ya mau nggak mau kita itu tiap hari makan ikan salmon. Jujur ikan salmon ini emang bener mahal dan juga bagus, tetapi kalau setiap hari ya aku juga bosen gitu loh Simbo. Aku pernah bilang aku pengen makan ikan yang lainnya, katanya Simbo jangan makan ikan ini, nanti kalau bener-bener anak-anak udah bener-bener nggak mau baru dibeliin ikan yang lainnya. Dan setelah aku potong kecil-kecil seperti biasanya, hasilnya kayak gini, dan ini warnanya cantik banget ikan salmonnya ya teman-teman. Selesai aku potong-potong, tidak lupa juga aku langsung plastikin pakai plastik tipis kayak gini satu persatu. Habis itu aku taruh dalam freezer. Kenapa aku mesti taruh ke dalam plastik tipis kayak gini? Itu tujuannya biar waktu penyimpanan itu ikannya nggak lengket menjadi satu dan itu bisa rusak ya. Kualitasnya juga kurang bagus kalau nggak disimpan baik-baik kayak gini. Padahal baru sekitar 5 hari yang lalu aku juga dibeliin salmon dan itu beratnya juga 1 kilo lebih. Itu belum habis, tapi hari ini hari Sabtu aku udah dibeliin lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku bersyukur aja. Alhamdulillah ini adalah ikan bagus ya, apalagi aku sekarang yang lagi program hamil ya, bagus banget untuk badan aku juga. Jadi ya perlu disyukuri aja, ini rezeki yang tiada tara. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau aku sudah pulang ke Indonesia, aku pun juga nggak mampu untuk beli ikan salmon ini karena harganya yang cukup mahal di kantong kita orang desa. Sudah selesai aku plastikin ikan salmonnya, jadi sekarang aku langsung aja simpan ke dalam freezer biar kualitas ikannya tetap terjaga. Selesai naruh ikan salmon dalam freezer, tidak lupa aku juga mengeluarkan ini prata ya teman-teman. Padahal tadi aku baru makan Indomie goreng 1 bungkus, tapi sekarang udah ngerasa lapar lagi. Ya udah nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita bikin ini pratanya. Ini prata kalau di Indonesia itu namanya roti Mariam ya teman-teman. Ini tuh masaknya gampang banget, tinggal digoreng dengan sedikit minyak ya. Kalau perlu itu jangan pakai minyak, lebih bagus. Tapi kalau aku selalu pakai minyak ya karena takut lengket. Biar lebih kenyang, di sini aku juga tambahin 2 butir telur ayam kampung. Karena sebenarnya sekarang itu udah jam 1 siang ya teman-teman. Pantas saja perut aku keroncongan padahal baru makan mie. Karena tadi pagi sarapannya udah telat ya, makan minyak itu sebenarnya sarapan tapi sarapan yang tertunda. Oke, kita langsung goreng aja ini roti pratanya ya, biar setelah makan nanti kalau tenaganya udah pulih aku bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Di sini aku goreng pratanya itu pakai teflon dengan aku kasih sedikit minyak ya, cuman aku oles-olesin minyak aja.
Tujuannya itu biar nggak lengket. Roti prata ini kalau nggak salah itu adalah makanan khas orang India ya teman-teman. Entah itu benar atau salah, aku juga kurang tahu ya. Menurut aku ini makanan khasnya orang India, karena di Singapura itu banyak banget kedai-kedai orang India itu yang jualan roti prata kayak gini. Biasanya roti prata kayak gini kalau dijual di kedai-kedai di luaran sana itu makannya pakai kari ayam ya teman-teman biasanya. Tapi aku kali ini makannya pakai telur ayam. Kayak tadi pagi aku coba kasih prata ini untuk anak-anak, ternyata anak-anak juga suka. Menurut kalian lebih suka ketika majikan itu nggak ngantor atau pergi ngantor? Kalau aku pribadi lebih suka majikan itu lagi libur ngantor kayak gini, karena itu meringankan pekerjaan aku. Contohnya kalau hari Sabtu kayak gini, aku itu ngerasa merdeka dan mempunyai waktu untuk diri aku sendiri, karena majikan enggak ngantor, dan itu tandanya mereka bisa bantu aku untuk jagain anak-anak. Karena kalau hari kerja biasa itu majikan nggak bisa bantuin aku untuk jagain anak-anak karena saking sibuknya mereka di kantor. Entah apa yang ada dalam pikiran aku goreng roti pratanya itu agak sedikit gosong, tapi nggak apa-apa karena ya makan aku sendiri. Selesai goreng roti pratanya, langsung aja aku tuang kocokan telur ke dalam teflon kayak gini. Aku sengaja bikin roti pratanya 2 biji dan juga 2 butir telur biar kenyang, karena ini hitung-hitung sekalian makan siang aku. Karena nanti setelah anak-anak pulang aku pasti sibuk banget dengan mereka dan aku nggak bisa makan kecuali nunggu mereka tidur malam. Jadi biasanya kalau ada waktu kayak gini aku itu cepet-cepet makan, dan itu makannya itu mesti yang mengenyangkan, karena waktu makan aku setelah makan siang kayak gini aku bisa nemu makan lagi atau bisa makan lagi setelah nungguin anak-anak tidur pules baru bisa makan, dan itu biasanya jam 9 atau setengah 10 malam. Oh ya, ini aku bikin roti pratanya itu tadi juga aku tambahin keju ya teman-teman. Aku itu suka banget keju, telur sama roti prata kayak gini. Ini dulu sebenarnya yang ngajarin bapak ya, ini juga favoritnya bapak. Bapak itu dulu suka kalau dibikinin sarapan kayak gini. Sebelum aku punya momongan 2, dulu masih ada waktu untuk bikin sarapan. Kalau sekarang aku pagi-pagi bangun tidur itu sudah nggak ada waktu sama sekali untuk majikan. Bisa diibaratkan aku di sini itu udah dikontrak sama duo bocil, dan mama bapaknya itu nggak boleh megang-megang ataupun nyuruh-nyuruh aku kecuali mereka. Tapi alhamdulillahnya majikan aku nggak pernah komplain, walaupun pagi hari itu aku nggak pernah nyediain sarapan untuk mereka. Karena biasanya majikan aku itu sebelum berangkat kantor mereka juga pergi untuk sarapan ke restoran ya teman-teman. Jadi itu tuh nggak jadi masalah walaupun aku nggak nyediain sarapan. Di sini roti pratanya aku juga makannya pakai saus sambal kayak gini dan juga kecap asin. Mungkin sebagian teman-teman yang kerja di Singapura itu mempunyai majikan orang India, kalian pasti sering makan roti prata kayak gini. Beda dengan aku ya teman-teman, kalau majikan aku itu orang campuran, nggak 100% Cina, nggak 100% Melayu, nggak 100% bule, tapi mereka itu campuran, ada bule, ada Cina, terus ada kayak Thailand gitu ya teman-teman. Jadi orangnya itu campuran. Kalau ditanya mereka tuh etnis apa, ya aku sendiri juga nggak tahu, jawabannya adalah campuran. Terus ada juga yang bertanya sebenarnya aku di sini itu kesehariannya itu pakai bahasa apa. Di rumahnya majikan aku ini aku menggunakan multi bahasa atau bahasa lebih dari satu. Di sela-sela aku makan roti prata, di sini aku juga sempatin untuk nelepon Pak Mohtar. Siapa itu Pak Mohtar? Beliau adalah suami tercintaku yang ada di Indonesia. Karena walaupun di sini aku bebas pegang HP 24 jam, itu tidak berarti aku bisa nelepon keluarga aku siang malam ya teman-teman. Karena saking sibuknya kerja, dan apalagi kalau malam itu aku mesti ngasih tidur anak-anak, dan itu aku sudah susah untuk pegang HP. Jadi terkadang itu aku nelepon keluarganya itu malah di sela-sela kesibukan aku atau jam istirahat aku kayak gini. Apalagi kalau anak-anak
semenjak lagi di rumah itu aku nggak bisa nelpon keluarga aku karena aku sudah trauma. Semenjak HP aku dibanting 2 bocil, aku semenjak itu juga trauma ngasih tunjuk mereka HP aku karena aku takut rusak lagi. Jadi kalau momongan aku lagi di rumah itu aku nggak pernah megang HP ataupun ngasih tunjuk HP ke mereka karena takutnya nanti dibanting lagi. Setelah selesai makan roti pratanya, di sini aku lanjut pekerjaan aku ya teman-teman. Pertama-tama aku ngurusin laundry sebelum beres-beres rumah. Pokoknya kalau masalah laundryan atau cucian kayak gini itu aku nggak ada habisnya. Padahal setiap hari itu aku nyuci ya teman-teman, karena di sini ada 2 balita. Jadi itu sangat wajar kalau setiap hari cuciannya selalu banyak. Tapi tenang aja, walaupun cuciannya banyak, nyucinya nggak pakai tangan kok, nyucinya pakai mesin cuci. Dan kurang lebih cerita aku hari Sabtu cukup sampai sekian. Kita sambung di lain kesempatan dan jangan lupa tetap semangat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.